Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Zubidi akan memaparkan beberapa berita mengenai ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Berita pertama, mereka Bank Umum Syariah yang masuk radar akuisisi BTN. Bank Tabungan Negara (BBTN) berniat mengakuisisi Bank Umum Syariah yang sudah beroperasi untuk diakuisisi guna menggarap segmen khusus KPR Syariah. Dari bisnis.com, PT Bank Tabungan Negara Persero (TBK BBTN) tengah mempertimbangkan melakukan aksi korporasi melakukan akuisisi Bank Unit Syariah (BUS). Akuisisi ini untuk melancarkan rencana pemisahan untuk spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi BTN Syariah. Dalam kerangka spin-off UUS ini, Bank BTN memang telah menyusun 3 skenario. Satu dari 3 opsi tersebut adalah dengan melakukan akuisisi terhadap bank syariah yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini atau awal 2024. Direktur Risk Management Bank BTN Setio Wibowo menuturkan, untuk mengakuisisi BUS, pihaknya telah melakukan penjajakan dengan beberapa bank syariah yang ada dan terus berkomunikasi untuk mendapatkan penawaran terbaik. Saat ini terdapat sedikitnya 12 BUS yang ada di tanah air. Adapun 12 BUS yang beroperasi saat ini ialah Bank Mega Syariah, BCA Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Net Syariah, Bank Muamalat, BTPN Syariah, Bank Victoria Syariah, BJB Syariah, Permata Bank Syariah, dan Bank NTB Syariah dan Bank Syariah Bukopin. Dari beberapa bank syariah tersebut, manakah yang akan diakuisisi Bank BTN untuk dijadikan BTN Syariah? Mari kita tunggu saja prosesnya, katanya beberapa waktu lalu. Bisnis mencoba mengkonfirmasi kepada sejumlah BUS tentang sejauh mana peluang BTN bermitra. PT Bank BCA Syariah, entitas syariah dalam konglomerasi Grup Jarum, memastikan pihaknya belum ada pembicaraan terkait hal tersebut. Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum menyatakan pihaknya sebagai anak usaha PT Bank Sentral Asia (TBK) BBCA berfokus meningkatkan bisnis perusahaan. Saat ini, kami sedang fokus dalam pengembangan layanan digital untuk meningkatkan pendapatan dana murah, ujarnya pada Bisnis Jumat 8 September 2023. Direktur Keuangan dan Strategi Bank Muamalat Sohendar juga memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut. Namun pihaknya menyebut secara umum Bank Muamalat telah memilih strategi pertumbuhan non-organik untuk percepatan pertumbuhan bisnis dalam rencana bisnis Bank Muamalat, termasuk di dalamnya mencermati peluang yang ada untuk melakukan aksi korporasi merupakan merger atau akuisisi dengan terbitnya peraturan tentang kewajiban spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Induk, katanya pada Bisnis. Sebelumnya, Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatihan sempat mengungkapkan kemungkinan besar bagi bank syariah yang sudah listing beroperasi menjadi cangkang BTN Syariah. Belakangan ini kan ramai soal POJK spin-off, di mana arahnya UUS dipaksa spin-off. Jadi roadmap-nya akan dikonsolidasi. Karena size is matter, kemungkinan kalau yang sudah listing, maka mereka yang akan dipakai. Misal 3 bank bersatu, maka yang dipakai menjadi cangkangnya kan yang sudah listing. Sebutnya saat berkunjung ke kantor Bisnis Indonesia Rabu 6 September 2023. Muamalat sendiri juga tengah menyiapkan aksi listing saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir tahun. Sebagaimana diketahui, Bank Muamalat telah menyandang status sebagai perusahaan terbuka sejak 1993, tetapi hingga kini sahamnya belum tercatat di bursa. Oleh karena itu, bank syariah pertama di Indonesia ini berencana listing sebelum akhir 2023. Akhir tahun listing harapannya bisa terlaksana dengan baik. Saat ini sedang dilakukan penilaian harga saham oleh KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik, ujarnya. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, ada 4 bank syariah yang telah melantai di pasar modal. Mereka adalah Bank Panin Dubai Syariah (PNBS), BTPN Syariah (BTPS), Bank Syariah Indonesia (BIRS), dan Bank Aladin Syariah (BANK). Selanjutnya, Corporate Secretary Division Head PT Bank Mega Syariah (BMS), Ratna Wahyuni, turut mengatakan BMS belum bisa memberikan komentar lebih lanjut. Meski begitu, pihaknya akan menyambut positif upaya yang dilakukan
seluruh pihak, baik pemerintah maupun swasta untuk memajukan perekonomian syariah khususnya dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Lebih lanjut, Ratna mengatakan justru BMS sedang fokus memperkuat fundamental bisnis bank dengan memacu peningkatan dana murah dan pembiayaan yang berkualitas, serta meningkatkan fee-based income melalui berbagai layanan dan fasilitas perbankan. Untuk itu, kami terus melakukan transformasi digital untuk mendukung kami dalam memasuki segmen retail ini, katanya pada bisnis. Ratna menyebut, selain meluncurkan Syariah Card, yakni produk kartu pembiayaan syariah yang memudahkan nasabah untuk bertransaksi non-tunai dengan prinsip pembiayaan syariah, BMS pun tengah melakukan perluasan dengan penambahan fitur transaksi menggunakan QRIS pada aplikasi mobile banking M Syariah. Eksekutif Direktur Segara Research Institute Peter Abdullah pun tak menampik kecil kemungkinan bagi PTN Syariah untuk mengakuisisi bank umum syariah yang saat ini sudah ada. Bank BBTN memang berencana untuk spin-off UUS mereka menjadi BTN Syariah dengan tujuan meningkatkan kinerja syariah mereka, tapi kemungkinannya akuisisi sangat kecil sekali. Mereka bank umum syariah sudah punya rencana sendiri, kecuali jika menawarkan dari BTN begitu menarik. Turunnya Pak, saat dihubungi bisnis, pemisahan UUS BTN Syariah tidak lepas dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Otoritas telah mengeluarkan peraturan OJK POJK nomor 12 tahun 2023 tentang spin-off unit usaha syariah UUS pada 12 Juli 2023 lalu. Dalam peraturan ini menetapkan bahwa UUS yang punya nilai aset 50% dari induknya atau memiliki jumlah aset minimal 50.000 triliun harus memisahkan diri. Per Juni 2023, UUS memiliki milik BTN tercatat memiliki aset 46,27 triliun rupiah jika dilihat ke belakang. Rencana spin-off UUS BTN telah lama bergulir. Bisnis mencatat sejak 2010 ketika aset BTN Syariah masih senilai 2,6 triliun rupiah. Rencana pemisahan UUS ini sudah ada dengan target spin-off dilakukan saat aset mencapai 5 triliun rupiah. Namun hingga kini spin-off BTN Syariah belum terrealisasi. Baik, berikutnya masuk ke berita selanjutnya. Menko APBN 2022 pulihkan ekonomi bangsa. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparannya disaksikan Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel, Ketua dan Lodewijk Fred Paulus dalam rapat paripurna DPR kelima masa persidangan 1 tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 12 September 2023. Rapat paripurna DPR tersebut beragendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022. Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2022 adalah instrumen fiskal yang memulihkan ekonomi bangsa dari ancaman resesi global dan ancaman geopolitik. Sri Mulyani mengatakan bahwa dunia mengalami ancaman resesi dan gejolak harga pangan dan energi yang menyebabkan kenaikan inflasi terburuk dalam 40 tahun terakhir. Kondisi ketidakpastian global tersebut tentu mempengaruhi dan mengancam rakyat Indonesia, ekonomi Indonesia, ekonomi dan keuangan, karena dunia memang saling berhubungan, ujar Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI kelima di Jakarta hari Selasa. Sri Mulyani menyampaikan bahwa 2022 menjadi semakin rumit, bukan karena pandemi, namun karena munculnya persaingan geopolitik yang semakin parah, seperti yang terjadi dalam konflik Ukraina dan Rusia. Dia menjelaskan bahwa 2022 adalah tahun ketiga pandemi COVID-19 yang memporak-porandakan dunia, termasuk Indonesia, untuk melindungi rakyat dari berbagai ancaman seperti dalam bidang kesehatan, ekonomi, keuangan, serta geopolitik. APBN menjadi instrumen fiskal yang diandalkan. APBN tahun 2022 adalah instrumen yang begitu penting dan strategis. APBN bekerja luar biasa keras sebagai instrumen di dalam menyelamatkan bangsa, melindungi rakyat, dan memulihkan perekonomian Indonesia, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia mengatakan bahwa APBN 2022 digunakan untuk melindungi masyarakat melalui sejumlah program, seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang berfokus pada penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan ekonomi.
Menteri Keuangan mengatakan perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,3% pada 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, dikala dunia dihantam inflasi tertinggi dan kenaikan suhu bunga yang sangat cepat dan ekstrim hanya dalam kurun waktu 12 bulan. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut melampaui target sebesar 5,2%. Indonesia juga mampu menurunkan tingkat kemiskinan, yaitu dari 9,71% menjadi 9,57%. Selain itu, dia menambahkan tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 5,86% menjadi 5,49%. Ini adalah situasi yang sungguh luar biasa. Pemulihan ekonomi terjadi merata di seluruh sektor dan di seluruh wilayah Indonesia, kata Sri Mulyani. Menurutnya, pemulihan ekonomi berjalan secara cepat dan konsisten sehingga mampu meningkatkan pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia. Menteri itu mengatakan bahwa kenaikannya mencapai 9,8%, kini menjadi 4.580 dolar Amerika Serikat per kapita 2022. Hal tersebut, katanya, membuat Indonesia kembali masuk dalam kategori negara berpenghasilan menengah ke atas. Kita bersyukur Indonesia mampu menjaga rakyatnya dan pemulihan ekonomi secara efektif dengan menggunakan instrumen APBN, ujarnya. Hasil yang bagus, kata dia, adalah hasil kerja keras bersama dan gotong royong yang luar biasa dari seluruh pemangku kepentingan. Sekian pemaparan berita dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.